Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hasan Salsabila dengan NIM 20108152220001. Untuk judul jurnal yang saya ambil mengenai analisis kualitas air sungai guna menentukan peruntukan ditinjau dari aspek lingkungan. Adapun yang kita ketahui, air merupakan sumber kehidupan untuk makhluk hidup dan semua makhluk hidup. Karena apabila tidak ada air, maka tidak ada juga kehidupan. Karena air semuanya mengandung kehidupan. Nah, untuk lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekalongan dan pengambilan air sampel dilakukan di Sungai Kupang. Alasan mendasar mengapa saya mengambil sampel di Sungai Kupang, karena Sungai Kupang adalah salah satu sungai yang mengalir di Kota Pekalongan yang menerima limbah domestik, industri, maupun perkembangan industri yang sangat pekat di sana. Oleh sebab itu, lingkungan di sana dapat dikatakan tercemar jika dimasuki atau kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu, untuk Sungai Kupang sendiri, masyarakatnya tergantung dengan sungai yang dimana menitik beratkan semua kehidupan kepada sungai. Nah, untuk titik pengambilan sampel sendiri, yaitu ada 6 titik. Yang pertama ada di titik hulu sungai di Kelurahan Kurip, yang kedua di Kelurahan Kulip Lor, daerah pertanian dan sebelum daerah pemukiman penduduk, yang ketiga di Kelurahan Landung Sari, daerah pemukiman penduduk, yang keempat ada di Kelurahan Pesindon, daerah pemukiman, yang kelima ada di Kelurahan Krapyak Kidul, yaitu daerah pemukiman dan industri batik, dan yang keenam pada bagian hilir Sungai Kupang di Kelurahan Panjang Wetan, daerah industri. Nah, seperti yang kita ketahui untuk parameternya yang kita gunakan yaitu ada BOD, COD, TSS, DO, pH, total fosfat, dan kromium untuk mengetahui bagaimana kualitas air yang ada di sana menggunakan parameter ini. Untuk hasil pengujian pertama yaitu hasil analisis kualitas air Sungai Kupang dengan parameter TSS dengan satuan mg per L, titik 1 itu ada 28, titik 2 ada 34, titik 3 ada 44, titik ke 5 ada 48, titik ke-6 ada 64. Untuk pH sendiri dengan satuan mg per L dengan titik pertama yaitu 7,6, titik kedua 7,7, titik ketiga ada 7,8, titik keempat ada 7,7, titik ke-5 ada 7,6, dan ada titik ke terakhir yaitu 7,5. Untuk BOD-nya sendiri ada 7,82, 5,75, 8,67, 18,39, 22,9, dan 27. Nah, bisa ditampilkan di PPT dan ini bisa kita lihat bahwasanya grafiknya tidak menentu antara titik 1, 2, 3, dan 4 sampai ke 6, tidak ada penaikan dan tidak ada kestabilitasan naik semua, tapi bisa juga tuh. Nah, untuk berdasarkan hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran TSS di samping menunjukkan bahwa daya tampung dari titik 1, titik 5 dengan kilometer 8,2 atau kurang lebih 0,9 untuk kelas 1 dan kelas 2 masih memenuhi baku mutu beban pencemaran, sedangkan pada titik 6 dengan kilometer 0 sudah melebihi baku mutu daya tampung Sungai Kupang. Nah, agar Sungai Kupang dapat direkomendasikan pada kualitas air kelas kedua sesuai dengan PP nomor 82 tahun 2001, maka pada titik 6 tidak termasuk sebagai kategori air yang sehat. Nah, di sini juga ada hasil perhitungan DTPB BOD dengan titik pertama dengan BOD 805,5 dengan kelas satunya minus 5,9942, kelas 2-nya ada minus 496,60, dan untuk kelas ketiganya itu ada minus 188,15, dan untuk kelas keempatnya ada 428,74 kg per hari. Dan seterusnya bisa dilihat di PPT. Ini sudah menjelaskan tentang bagaimana hasil perhitungan DTPB BOD dari titik 1 dan titik 6 dengan kelas-kelasnya sendiri, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, untuk yang tabel keempat ini yaitu ada hasil perhitungan DTPB COD dengan titik pertama dengan COD-nya 1379,79, kelas satunya minus 351,79, kelas 2-nya ada 1190,21, kelas ketiga ada 3761,21, kelas keempat ada 8902,21. Ini bisa dilihat di PPT untuk hasil perhitungan DTPB COD. Dari mana kita tadi sudah dijelaskan untuk parameternya menggunakan parameter COD, BOD, TSS,
Nah, metode yang saya pakai untuk melakukan perhitungan yaitu menggunakan indeks pencemaran, yang dimana sudah didapatkan untuk titik pertama dengan nilai indeks pencemaran 0,873 dengan status baku air mutu yaitu kondisi baik, dan untuk titik kedua ada 0,756 yang dimana kondisi baik juga. Untuk titik ketiga 2,367 dengan cemaringan, dan titik keempat ada 1,534 dengan cemaringan, dan untuk titik kelima ada 1,626 dengan cemaringan. Di yang terakhir ada titik 6 dengan 1,878 dengan cemaringan, walaupun mendekati dengan kelas selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita menyimpulkan tentang PPT atau presentasi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah disimpulkan bahwa beban pencemar Sungai Kupang dari hulu ke hilir mengalami peningkatan. Untuk beban pencemaran konsentrasi TSS adalah sebesar 20.670,334 kg per hari, sedangkan untuk konsentrasi COD adalah 16.517,77 kg per hari, dan konsentrasi BOD yaitu 6.618,643 kg per hari. Jika itu tadi sesuai dengan tugas yang telah Ibu berikan, yang dimana kita harus menjelaskan tentang metode apa saja yang kita gunakan untuk melakukan atau meneliti kualitas air, yang dimana bisa mengambil dari jurnal. Dan untuk jurnal sendiri saya sebutkan judul jurnalnya di awal, dan saya menggunakan metode indeks pencemaran, bagaimana mengetahui kualitas air yang baik untuk kita atau tidak. Baiklah, saya Sarah Salsabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.